adik-adik, selamat pagi, Wilujeng Enjing sadayana. Apa kabar hari ini adik-adik? Mudah-mudahan dalam sehat, walafiat, Tuhan melindungi adik-adik semua. Ya, selamat bertemu kembali juga dalam ibadah minggu, sekolah minggu pada hari ini. Mari kita akan naikkan satu pujian, Allah kita heran dan besar. Heran apanya adik-adik? Heran kuasanya, besar kasihnya, dan sebagainya. Sebelumnya kita akan masuk dalam doa, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan untuk berbakti, beribadah pada hari Minggu ini. Kami bersyukur juga untuk penyertaan Tuhan dari hari ke hari. Kami juga mohon ampun Tuhan atas segala dosa, kesalahan yang kami perbuat. Kami percaya Engkau masih mau mengampuni dosa kami. Kami mau serahkan jam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ayat pembuka yang mendasari ibadah hari ini diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 162 dari Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari, ya, yang bunyinya demikian. Janjimu membuat aku gembira seperti seorang yang menemukan harta. Yuk bisa ulang kita sama-sama. Mazmur 119 ayat 162. Janjimu membuat aku gembira seperti seorang yang menemukan harta. Nah adik-adik, mari kita akan naikkan satu pujian, semua baik. Rencana indah telah kau
semua baik ya. Masa depan kita akan diberikan oleh Tuhan dengan penuh harapan ya. Semuanya yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada yang bertanya, apa mungkin Tuhan memberikan demikian? Kita harus percaya apa yang difirmankan. Pasti akan diapain adik-adik? Akan digenapi ya. Kita akan nyanyikan biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu ya. Kita bersyukur, berterima kasih punya Tuhan Yesus yang tidak pernah ingkar janji. Apa yang difirmankannya, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalom. Puji Tuhan. Saat ini kita masih bisa mengikuti kebaktian bersama lagi walaupun hanya secara online. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, selama mengisi liburan ini, kakak berharap adik-adik tetap bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, ya, yang kreatif, ya. Nah, hari ini kita akan kembali belajar dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian 21 ayat 1-7 yang tadi sudah dibacakan tentunya, ya, tentang janji Tuhan yang mendatangkan sukacita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Yuk sama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan masih tetap memelihara kami. Karena sampai hari ini, Tuhan, kami boleh bersyukur semua keluarga yang ada pada kami, kakak, adik, mama, papa, semua dalam keadaan sehat. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Meskipun kami tahu kondisi keadaan saat ini, ya Tuhan, dalam kondisi yang tidak baik, ada wabah corona, namun kami biarlah ya Tuhan tetap menyikapinya sebagai anak-anak Tuhan, mengikuti protokol kesehatan yang ada, sehingga kami semua boleh tetap melakukan segala aktivitas dan di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan sertai setiap kami, buka hati kami, supaya firman yang ditabur ini ya Tuhan, boleh menjadi benih yang subur ya Tuhan, boleh tumbuh bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, sebagai manusia dan dengan pikiran manusia, memang seringkali tidak mudah kita untuk percaya dan terus berpegang pada janji Allah. Padahal karya Allah itu melampaui segala logika, dan justru karena itulah seharusnya Allah layak dipercaya dan diandalkan oleh kita sebagai manusia. Memang bukan perkara mudah sih untuk menjaga iman, karena begitu banyak cobaan-cobaan, godaan-godaan yang datang pada kita. Namun adik-adik ingat, bukan berarti kita tidak bisa, bukan berarti kita tidak mampu. Ingat, Roh Kudus ada. Roh Kudus yang akan selalu menolong dan memampukan kita dari berbagai macam godaan dan pencobaan. Tetap kita bisa bertekun.
tadi ya kita membaca tentang kisah dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 tentang janji juga kan. Nah, kakak mau tanya, siapa yang kira-kira pernah dijanjikan? Pastinya sih pernah lah ya, oleh ortu, or paman, or bibi, or kakak atau siapapun itu ya, bahwa dijanjikan nanti bulan depan akan dibelikan sesuatu, misalnya begitu. Nah, pas bulan depan bener tuh datang apa yang dijanjikan, dikasihkan. Kira-kira perasaannya gimana? Happy banget pastinya kan? Wah, senang pisan, udah dijanjiin, barangnya datang dikasih. Wah, luar biasa. Tapi adik-adik, ya, bukan selalu seperti itu kan kejadiannya. Bagaimana kalau misalnya ternyata pada waktunya itu tidak ada, tidak jadi, tidak terpenuhin. Kira-kira gimana? Pasti kecewa kan? Ya, ngambek kali ya, bete, ya, banget kata istilah orang sini mah ya. Nah, wajar karena kekecewaan yang ada. Tapi kemudian misalnya, aduh, karena nggak dapat dijanjiin lagi, ya udah, nanti coba ya, mudah-mudahan 2 bulan lagi bisa dibelikan apa yang dijanjikan. Tapi 2 bulan berikutnya ternyata tidak juga atau belum juga bisa dipenuhi. Wah, rasanya kayak gimana ya? Mungkin makin gitu ya. Wajahnya juga mungkin ditekuk terus, kaku, dingin kayak es batu ya. Ya. Begitu 2 bulan nggak ada juga dijanjikan lagi. Mungkin ya mudah-mudahan setengah tahun lah ya, siapa tahu ada. Dan tidak juga nongol. Mungkin akhirnya apa sikap kita? EGP lah, udah nggak pikirin lagi lah. Toh udah terlalu lama, mungkin juga udah lupa. Ya barangkali gitu kali ya. Nah wajar adik-adik. Ya nunggu begitu lama belum datang juga sebagai manusia. Waduh, akhirnya kita sudah keburu kesel, capek ya. Akhirnya mungkin kita lupa. Padahal belum tentu kan itu tidak terpenuhi. Mungkin satu waktu apa yang dijanjikan itu datang pada kita. Tetap aja kita pasti senang, tetap aja kita pasti bahagia. Jadi apapun janji yang bisa dipenuhi pasti akan mendatangkan satu bahagia, satu sukacita, bukan hanya pada kita yang dijanjikan, mungkin orang-orang yang tahu ya bahwa kita dijanjikan sesuatu dan kita dapat, mereka juga akan ikut senang. Nah, kita lihat bacaan kita tadi tentang cerita Bapak Abraham yang dijanjikan Tuhan yang akan memperoleh seorang anak dari istrinya Sarah. Nah, jadi tahu nggak berapa lama tuh Abraham dijanjikan sampai dipenuhi atau digenapi janji Tuhan? Ya, kalau adik-adik ingat cerita-cerita atau bacaan-bacaan sebelumnya pada kebaktian-kebaktian sebelumnya, di mana kita sedang menceritakan tentang Bapak Abraham. Ya. Nah, Bapak Abraham pada waktu dijanjikan oleh Tuhan bahwa akan mendapatkan seorang anak laki-laki, itu usianya kira-kira 75 tahun. Dan Ibu Sarah usianya kira-kira 65 tahun. Which is udah kakek-kakek dan udah nenek-nenek juga ya dengan usia segitu ya. Nah, kembali kalau sebagai manusia ya, Abraham timbul juga rasa bahwa dengan usia setua ini, apa masih sanggup, apa masih mampu seorang Bapak Abraham ya. Bukan berarti Bapak Abraham tidak percaya kepada janji Tuhan. Tapi dia mulai meragukan keadaan kemampuan atas fakta dirinya yang udah tua. Begitu juga Ibu Sarah. Ya toh? Bahkan di Alkitab, di cerita yang sebelumnya dikatakan Ibu Sarah itu sempat tertawa. Pada waktu dikatakan oleh utusan Tuhan bahwa dia akan memiliki seorang anak kelak. Dia tertawa karena mentertawakan dirinya bahwa sudah mati haid mana mungkin punya anak gitu. Kok lucu aja orang yang mati haid masih bisa punya anak. Itu yang ada di dalam pikiran. Nah, kalau kita bicara sebagai manusia, mungkin wajar kondisi itu. Tapi ingat, ya janji Tuhan bukan janjinya manusia. Nah, waktu Tuhan memberitahukan keadaan ini, ya toh, Abraham terus tetap menunggu dengan Ibu Sarah. Berapa lama? 10 tahun belum datang juga. 20 tahun juga belum datang juga. Ya, bahkan 24 tahun.
belum juga datang. Apakah Allah lupa akan janjinya? Apakah kita pikir Allah PHP? Tentunya tidak kan? Apakah Allah lalai? Juga tidak. Apakah Allah cuek-cuek aja? Enggak juga loh. Apa yang Allah janjikan pasti Allah genapi. Nah, setelah 24 tahun diceritakan di dalam cerita sebelumnya, ada lagi yang datang utusan Allah 3 orang pada waktu Abraham ada di luar kemah. Orang ini kembali mengingatkan kepada Abraham. Which is artinya pada saat itu Abraham berusia 99 tahun. Diingatkan lagi bahwa tahun depan istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Gitu. Nah, tahun berikutnya ternyata betul Tuhan menggenapi janjinya. Ibu Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak dan diberi nama anaknya Ishak sesuai dengan janji Tuhan. Nah, 25 tahun akhirnya digenapi janji itu. Bukan satu perkara yang mudah. Bukan hal yang pendek, bukan hal yang singkat. Satu hal yang cukup panjang, 25 tahun, dan seorang kakek nenek-nenek mempunyai seorang anak. Itu karena apa yang Tuhan janjikan dan Tuhan genapi. Serta tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, pada waktu Sarah mempunyai anak ini, semua keluarga Abraham bersuka cita. Bukan hanya sekedar Sarah. Semuanya mengalami sukacita. Ya. Nah, inilah buktinya bahwa cara Allah bukan seperti yang kita pikirkan. Apa yang kita pikir secara fisik mungkin udah nggak memungkinkan, nggak ada kemampuan. Tapi tidak demikian bagi Allah. Ya, melalui keadaan Abraham dan Sarah yang tidak memungkinkan inilah justru Allah menyatakan janjinya, menunjukkan apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Seringkali kita berpikir sesuai dengan maunya kita. Itu problemnya. Jadi kalau kita minta sesuatu, ya kepada orang tua juga ya, cenderung kan maunya instan. Nah, kalau kita dijanjiin, kita juga maunya sesuatu itu cepet-cepet, kita yang tentuin waktunya, kapan harus ada. Betul nggak? Nah, tidak demikian dengan Allah. Orang tua kita aja mungkin punya alasan, kepentingan lain. Atau ada hal yang lebih mendesak, ada urusan yang harus didahulukan. Sehingga janjinya terpaksa sekali lagi ditunda. Ya, didelay sedikit. Tapi bukan berarti orang tua kita lupa, pasti loh. Dia juga pasti ingat, hanya saja mungkin waktunya belum tepat. Nah, kita juga sering begitu tuh sama Tuhan. Kalau kita berdoa, memohon, meminta sesuatu, pertolongan ataupun berkat, apapun dari Tuhan, kan kita seringnya maunya kita. Maunya kita yang nentuin kapan kita harus dapat, ya pengennya dapat sesuai apa yang kita mau, sesuai apa yang kita inginkan. Ya toh, pengennya kita yang nentukan. Coba deh dipikir. Kalau kayak gitu, kita yang minta, tapi kita yang nentuin. Lah, jadi sebenarnya Tuhan itu siapa? Padahal kita minta sama dia ya. Kalau gitu Tuhan dong yang jadi pesuruh kita. Yang kita maunya kita harus Tuhan penuhin, berarti gue dong yang jadi bos. Kan gak begitu ya adik-adik. Kita yang minta kok, masa kita yang jadi bos? Ya tentunya Tuhanlah yang akan menentukan. Tuhan yang akan menetapkan. Memang seringkali kita berpikir bahwa berkat dan pertolongan Tuhan itu akan menjadi sesuatu sesuai dengan yang kita pikirkan yang luar biasa. Yang spektakuler. Wah, kalau kita minta begini, Tuhan pasti akan penuhin. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan seringkali memberkati kita melalui hal-hal yang tidak terlihat, atau melalui hal-hal yang sederhana, atau melalui pihak-pihak ketiga. Bukan selalu direct Tuhan yang akan memberikan langsung pada kita, dan kita melihat langsung seperti itu. Tidak. Mungkin melalui orang tua, melalui adik, melalui kakak, melalui teman, bisa saja. Karena pertolongan dan berkat Tuhan ya tidak selalu sesuai seperti yang kita harapkan. Ya,
Mungkin ya kita berharap sesuatu, ya pekerjaan misalkan, berdoa, pengennya yang begini. Tetapi tidak terjadi yang seperti itu. Mungkin saja kita berharap sesuatu, misalkan punya tujuan tertentu, tetapi tujuan itu tidak tiba seperti apa yang kita harapkan. Nah, tetapi coba perhatikan, bukan berarti Tuhan abai dan lalai. Ya, mungkin yang tidak kita yang kita inginkan tidak diberikan seperti apa yang kita mau sama Tuhan. Coba perhatikan, Tuhan memberikan sesuatu yang lebih daripada itu, tapi dengan caranya Tuhan. Ya, tujuan kita mungkin dibelokkan oleh Tuhan, tapi demi kepentingan dan kebahagiaan kita. Ya, itu rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah buat kita semua, bukan rancangan manusia. Dia tahu yang terbaik untuk kita semua. Tuhan mengerti. Ya. Tuhan mungkin membawa kita seperti ke tempat sesuatu yang tidak sesuai kita inginkan. Tetapi pada akhirnya, pada ujungnya akan mendatangkan sukacita, akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita semua. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan sesungguhnya Tuhan tidak jauh dari kita. Kita harus bertekun. Kita harus tetap setia. Tidak semua yang kita minta pada Tuhan akan diberikan seperti apa yang kita inginkan. Ingat ini, sekali lagi. Tidak semua yang kita minta pada Tuhan akan diberikan sesuai seperti apa yang kita inginkan. Kakak ingatkan lagi ya, Tuhan punya cara dan waktunya sendiri. Dan itu pasti yang terbaik untuk kita. Janji Tuhan pasti dan akan digenapi. Amin. Pada saatnya yang tepat, sesuai dengan kehendak-Nya, karena Tuhan mengasihi kita. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Seperti itulah adik-adik. Janji Tuhan bagaikan fajar yang tidak pernah terlambat bersinar. Artinya janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Ya, karena Dia begitu mengasihi kita. Waktunya Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Jadi adik-adik bertekun aja dalam doa, dalam pengharapan, tetap bertekun pada Tuhan. Ya, pada saatnya nanti Tuhan akan berikan yang terbaik, walau mungkin waktunya lama, walau mungkin kadang-kadang kita tidak mudah untuk kita mengerti, bahkan mungkin harus kita melewati percobaan-percobaan atau godaan-godaan. Dan waktu janji Tuhan digenapin, maka sukacita akan meliputi sekeliling kita, bukan cuma kita doang. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang pasti dan yang terbaik untuk kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Nah, adik-adik, jadi kita harus tetap ingat ya, bahwa kita harus taat dan bertekun di dalam doa-doa permohonan kita. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Ya, sama seperti Bapak Abraham. Meskipun dia nunggu sekian lama, Abraham tetap setia, taat kepada Tuhan, dan menjalankan semua kehendak Tuhan sesuai apa yang diperintahkan. Dan pada saatnya nanti, ya, pada waktu Tuhan menggenapi sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan, ya, kita semua akan bersuka cita karenanya. Jadi percayalah, karena Tuhan sendiri yang telah berfirman di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, maka baginya pintu akan dibukakan. Ingat ya adik-adik, isilah liburan dengan segala yang penuh dengan kreativitas. Ya, kakak tetap berdoa semua dengan guru-guru yang ada di sini. Ya, semoga adik-adik, kakaknya, adiknya, orang tua, mama, papa dan sebagainya selalu di dalam perlindungan Tuhan di dalam masa-masa yang kita bisa katakan sulit ini, yang tidak bersabar. Ya, oke adik-adik. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh berterima kasih atas firman-Mu pada hari ini yang boleh disampaikan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi anak-anak-Mu. Biarlah ini juga menjadi bekal bagi anak-anak-Mu untuk tetap tekun, taat, percaya, dan setia di dalam doa dan pengharapan. Dengan penuh keyakinan bahwa segala doa-doa pada saatnya Tuhan akan memberikan yang terbaik atas jawaban doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan buat kesehatan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Sampai jumpa pada kebaktian berikutnya. Ya, baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Abraham yang usianya berapa tadi? 100 tahun dijanjikan akan mempunyai anak. Kalau kita pikir udah tua punya anak, mana mungkin, mustahil ya. Tapi Abraham memegang janji Tuhan. Dia percaya sekali kepada janji Tuhan, sehingga apa yang dijanjikan Tuhan betul-betul digenapi. Demikian juga kita, kalau ada sesuatu yang kita harapkan belum terwujud, kita tetap harus percaya Tuhan yang akan membuktikan itu semuanya. Tuhan yang akan menyatakan, Tuhan akan menyatakan bahwa semuanya yang terbaik yang akan kita peroleh. Mari kita akan nyanyikan satu lagu, siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan, bisa dititipkan kepada orang tua, atau orang tua juga mungkin bisa mentransfer, dan nanti pada suatu saat kita bisa bertemu kembali di gereja, bisa dibawa ke rumah Tuhan. Ya. Mari kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus, kami membawa persembahan ini. Kiranya Kau mensucikan persembahan ini sehingga berguna untuk pekerjaan Tuhan. Berikanlah kepada mereka yang sudah memberikan persembahan berkat yang daripada Tuhan untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kami semua yang tinggal di rumah.
Tuhan berikan kepada kami kesabaran untuk tetap setia tinggal di rumah. Dan juga kepada orang tua mungkin yang bekerja, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk orang-orang yang menderita sakit, Tuhan akan lawat mereka, Tuhan akan sembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia dalam menangani COVID ini. Berikan hikmat kepada mereka supaya COVID ini juga boleh cepat berlalu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Mari adik-adik kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita akan mohon berkat. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah, pimpin kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tetap semangat di rumah ya, jangan malas-malasan. Tuhan memberkati. Sampai minggu depan.